Selamat datang kembali di Barikade Gerilya. Di tengah badai Perang Dunia Kedua, ketika pria dan wanita di seluruh dunia berjuang untuk bertahan hidup, muncul seorang figur yang menjadi mimpi buruk bagi musuh-musuhnya. Dia bukanlah seorang prajurit biasa, melainkan seorang penembak jitu dengan ketepatan dan ketenangan yang mematikan. Namanya Lyudmila Pavlichenko, seorang wanita muda yang kehadirannya di medan perang mengubah jalannya sejarah. Dengan senapan di tangan dan tekad baja, Pavlichenko menjadi salah satu sniper paling ditakuti dalam sejarah perang, mencatatkan 309 pembunuhan yang mengerikan di bawah namanya. Setiap kali dia mengintai dari balik reruntuhan atau dari persembunyiannya di medan pertempuran, musuh-musuhnya tidak pernah tahu bahwa kematian sedang mengintai. Pavlichenko tidak hanya seorang penembak jitu, dia adalah lambang ketahanan, kecerdasan, dan keberanian seorang wanita yang berjuang tanpa ampun untuk mempertahankan tanah airnya. Perang Dunia Kedua tidak hanya membawa perubahan besar dalam strategi militer dan teknologi, tapi juga dalam peran yang dimainkan oleh perempuan di seluruh dunia. Sebelum perang, perempuan sebagian besar diharapkan untuk menjalankan peran domestik dan mendukung perang dari garis belakang. Mereka mengisi posisi di pabrik, menjadi perawat, dan melakukan pekerjaan rumah. Namun, ketika dunia terjerumus ke dalam konflik global yang belum pernah terjadi sebelumnya, kebutuhan akan tenaga kerja dan militer yang lebih besar memaksa banyak negara untuk membuka pintu bagi perempuan ke dalam peran yang sebelumnya tidak terbayangkan. Di berbagai negara, perempuan mulai berkontribusi langsung di medan perang. Mereka menjadi pilot, operator radio, pengintai, dan bahkan prajurit garis depan. Di Uni Soviet, kebutuhan mendesak akan setiap individu yang mampu bertempur, baik pria maupun wanita, membuat perempuan Soviet menyatukan ke dalam berbagai peran militer, termasuk yang paling berbahaya sekalipun. Keputusan ini didorong oleh urgensi untuk mempertahankan tanah air dari invasi Jerman yang semakin mendekat. Salah satu kontribusi terbesar perempuan Soviet dalam perang adalah sebagai penembak jitu. Uni Soviet melihat potensi perempuan dalam tugas ini, terutama karena ketenangan dan ketelitian yang seringkali menjadi keunggulan mereka. Program pelatihan sniper yang intensif dibuka untuk perempuan, dan mereka yang lolos menunjukkan kemampuan luar biasa di medan perang. Perempuan-perempuan ini tidak hanya berhasil memenuhi peran yang ditugaskan kepada mereka, tapi dalam banyak kasus, mereka juga melampaui ekspektasi, menjadi legenda hidup di kalangan militer Soviet. Di tengah gelombang perubahan ini, muncul seorang figur yang akan mengukir namanya dalam sejarah sebagai salah satu penembak jitu paling mematikan sepanjang masa, yaitu Lyudmila Pavlichenko. Pavlichenko tidak hanya melambangkan perubahan peran perempuan dalam perang, tapi dia juga menjadi ikon keberanian dan kecemerlangan di medan perang. Dengan 309 pembunuhan di bawah namanya, Pavlichenko tidak hanya memenuhi peran barunya sebagai penembak jitu, tapi juga menjadi simbol dari apa yang bisa dicapai ketika perempuan diberi kesempatan untuk berjuang demi tanah airnya. Kisahnya adalah puncak dari peran perempuan dalam Perang Dunia Kedua, menunjukkan bahwa di saat-saat paling gelap, perempuan juga bisa menjadi pahlawan yang menentukan nasib bangsa mereka. Lyudmila Pavlichenko dilahirkan pada 12 Juli 1916 di Bila Cherkava, sebuah kota kecil di Ukraina yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Rusia. Sebagai seorang anak, Lyudmila dikenal tangguh dan mandiri, ciri-ciri yang akan membentuk masa depannya sebagai salah satu sniper paling mematikan dalam sejarah. Dia menunjukkan ketertarikan pada olahraga dan kegiatan fisik sejak usia muda, khususnya dalam berlari dan menembak, yang nantinya menjadi fondasi penting bagi keahliannya sebagai penembak jitu. Lyudmila menunjukkan minat yang besar terhadap pendidikan dan memiliki semangat kompetitif yang tinggi. Di usia 14 tahun, keluarganya pindah ke Kiev, di mana Lyudmila bersekolah sambil bekerja
di pabrik senjata untuk membantu perekonomian keluarganya. Di sana, ia bergabung dengan klub menembak lokal yang menjadi tempat awal di mana ia mengasah keterampilannya dalam menggunakan senapan. Dia berlatih dengan dedikasi tinggi, selalu berusaha untuk mengalahkan rekor sebelumnya. Pelatihan awal ini memberi Pavlichenko dasar-dasar yang kuat dalam menembak. Dia belajar untuk menembak dengan presisi dari berbagai jarak dan memahami pentingnya pengendalian nafas serta ketenangan dalam menembak. Keterampilan yang nantinya akan menyelamatkan nyawanya dan membuatnya menjadi ancaman mematikan bagi musuh-musuhnya di medan perang. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, Lyudmila melanjutkan pendidikannya di Universitas Kiev, di mana ia mempelajari sejarah. Pavlichenko adalah seorang mahasiswa yang serius dan berdedikasi, tertarik untuk memahami peristiwa sejarah, terutama yang berkaitan dengan konflik dan peperangan. Pilihan studinya ini memperlihatkan ketertarikannya pada aspek strategis dan taktikal dari sejarah militer, yang nantinya akan dia gunakan dalam karirnya sebagai sniper. Namun, kehidupan akademisnya terganggu ketika Nazi Jerman melancarkan invasi besar-besaran ke Uni Soviet pada 22 Juni 1941 yang dikenal sebagai Operasi Barbarossa. Dalam hitungan minggu, Pavlichenko yang saat itu baru berusia 24 tahun dihadapkan pada keputusan yang mengubah hidupnya. Meskipun berada di jalur untuk menjadi seorang akademisi, dia merasa terpanggil untuk membela negaranya dari ancaman Nazi. Ketika Jerman menginvasi Uni Soviet, Pavlichenko langsung mendaftarkan diri ke Tentara Merah. Meskipun banyak yang meragukan kemampuan seorang wanita muda untuk bertarung di garis depan, awalnya dia diabaikan dan disarankan untuk mengambil posisi sebagai perawat, sebuah peran yang lebih konvensional bagi wanita pada saat itu. Namun, Pavlichenko bersikeras bahwa dia ingin bertempur. Dia menunjukkan sertifikat menembak dari klub menembaknya, membuktikan bahwa dia lebih dari sekedar mampu memegang senjata. Keputusan Pavlichenko untuk tetap mengejar peran tempur tidaklah mudah. Uni Soviet pada saat itu memang memiliki sejarah panjang penggunaan wanita dalam peran militer, tapi tetap ada banyak prasangka terhadap kemampuan wanita dalam pertempuran langsung. Namun, tekadnya yang kuat dan keterampilannya yang sudah terasah membuat komandan-komandan akhirnya setuju untuk memberinya kesempatan. Pavlichenko ditugaskan ke front selatan dan segera dikirim ke Odessa, yang pada saat itu menjadi target serangan besar-besaran oleh pasukan poros, terutama tentara Rumania yang bersekutu dengan Jerman. Odessa adalah sebuah kota pelabuhan strategis di Laut Hitam dan salah satu benteng pertahanan utama Soviet di wilayah tersebut. Dalam pertempuran ini, Pavlichenko mendapat kesempatan pertamanya untuk menunjukkan kemampuannya di medan perang. Pertempuran Odessa berlangsung selama lebih dari 2 bulan, dari Agustus hingga Oktober 1941, dengan pasukan Soviet bertahan mati-matian melawan serangan musuh yang jauh lebih besar. Kondisi pertempuran sangat brutal, dengan pertempuran jarak dekat dan pertempuran di dalam kota yang menghancurkan. Di Odessa, Pavlichenko dengan cepat membangun reputasi sebagai sniper yang efektif dan tak kenal takut. Dia mulai mencatat pembunuhannya dengan hati-hati, mengembangkan reputasi sebagai sniper yang teliti dan mematikan. Salah satu momen penting di Odessa adalah ketika Pavlichenko berhasil membunuh 187 tentara musuh dalam waktu beberapa minggu. Sebuah prestasi yang luar biasa mengingat kondisi pertempuran yang kacau dan penuh tekanan. Namun, Odessa pada akhirnya tidak dapat dipertahankan dan pasukan Soviet dipaksa untuk mundur ke semenanjung Crimea, di mana Sevastopol menjadi benteng terakhir mereka. Pavlichenko bersama dengan banyak prajurit lainnya dievakuasi dari Odessa dan dipindahkan ke Sevastopol, di mana ia akan berhadapan dengan salah satu tantangan terbesar dalam hidupnya. Dengan pengalaman tempur yang didapat di Odessa, Pavlichenko tiba di Sevastopol sebagai seorang veteran yang dihormati. Namun, pertempuran yang akan datang jauh lebih berat
dan berdarah dibandingkan dengan apapun yang pernah dia hadapi sebelumnya. Sevastopol adalah kota yang sangat diperebutkan dengan posisi strategis yang penting untuk mengendalikan Laut Hitam. Sebagai persiapan, Pavlichenko dan rekan-rekannya mulai mengatur pertahanan di seluruh kota, menggunakan panorama berbukit dan bangunan-bangunan yang hancur sebagai titik penembakan. Pavlichenko mengasah lagi kemampuannya, mempersiapkan dirinya secara mental dan fisik untuk pertempuran yang panjang dan melelahkan. Selama periode ini, Pavlichenko tidak hanya melanjutkan misinya sebagai sniper, tapi juga mulai melatih sniper-sniper baru. Pengetahuannya tentang medan dan taktik menjadi sangat penting dalam mengajarkan generasi berikutnya tentang seni penembakan jitu. Sebagai seorang instruktur, Pavlichenko menekankan pentingnya ketenangan, kesabaran, dan kemampuan untuk menilai situasi yang tepat. Keterampilan yang terbukti sangat penting dalam duel sniper melawan musuh yang juga sangat terlatih. Pertempuran Sevastopol dimulai pada Oktober 1941 ketika pasukan Jerman dan Rumania melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut kota pelabuhan yang strategis ini. Kota Sevastopol yang terletak di semenanjung Crimea memiliki posisi yang sangat penting bagi penguasaan Laut Hitam, sehingga menjadi sasaran utama dalam kampanye militer Jerman untuk menaklukkan Uni Soviet. Medan perang di Sevastopol sangat menantang. Kota ini terletak di area berbukit dengan benteng-benteng pertahanan yang kuat, tapi dikelilingi oleh laut, yang membuat pasokan logistik menjadi sangat sulit. Cuaca yang berubah-ubah dengan cepat, dari panas yang menyengat di musim panas hingga dingin yang menggigit di musim dingin, semakin menambah kesulitan bagi pasukan yang bertempur di sana. Pertempuran di Sevastopol bukan hanya tentang adu kekuatan militer, tapi juga tentang ketahanan fisik dan mental. Di tengah medan perang yang keras ini, Lyudmila Pavlichenko beroperasi sebagai salah satu sniper andalan Tentara Merah. Pavlichenko dikenal dengan ketenangan dan presisinya dalam menembak, kualitas yang membuatnya sangat efektif dalam kondisi pertempuran yang kacau. Setiap hari, dia harus menghadapi ancaman dari artileri Jerman, serangan udara, dan sniper musuh yang selalu mengincarnya. Pavlichenko memanfaatkan keahliannya dalam memilih posisi penembakan dengan hati-hati. Seringkali memanfaatkan keruntuhan bangunan dan landscape alami untuk menyamarkan dirinya. Dari posisinya yang tersembunyi, dia mampu menargetkan perwira musuh, sniper, dan prajurit yang mencoba mendekati garis pertahanan Soviet. Pavlichenko tidak hanya berfokus pada jumlah korban yang berhasil dia jatuhkan, tapi juga dampak strategis dari setiap tembakan. Dia memilih sasarannya dengan cermat, mengutamakan target yang memiliki nilai taktis tinggi, seperti komandan musuh atau sniper lawan yang berbahaya. Salah satu aspek paling menegangkan dari tugas Pavlichenko di Sevastopol adalah duel sniper, di mana dia berhadapan langsung dengan sniper Jerman yang berpengalaman. Duel-duel ini sangat berbahaya karena melibatkan adu kecerdikan, kesabaran, dan ketepatan. Pavlichenko harus menunggu berjam-jam di posisinya, terkadang tanpa bergerak sedikit pun, hanya untuk menunggu momen yang tepat untuk menembak. Keberhasilan Pavlichenko dalam duel ini tidak hanya mengurangi ancaman terhadap pasukan Soviet, tapi juga meningkatkan moral rekan-rekannya. Pavlichenko mampu mengatasi 36 sniper Jerman selama pertempuran, sebuah pencapaian luar biasa yang menunjukkan keterampilan dan keberaniannya yang luar biasa. Setiap duel yang dimenangkan Pavlichenko tidak hanya merupakan kemenangan pribadi, tapi juga merupakan kontribusi besar bagi keseluruhan usaha pertahanan Sevastopol. Selama pengepungan, kehidupan sehari-hari di medan perang sangatlah keras. Pavlichenko seperti prajurit Soviet lainnya harus bertahan hidup dengan persediaan makanan dan amunisi yang semakin menipis. Setiap hari, dia menghadapi bahaya serangan artileri yang terus-menerus dan bombardir udara yang tiada henti. Meskipun demikian, Pavlichenko tetap menjaga moralnya dan semangat bertempurnya. Dia tidak hanya berjuang dengan senapannya, tapi juga menjadi simbol ketahanan bagi rekan-rekannya. Dalam kondisi yang serba sulit ini, Pavlichenko tetap menjaga rutinitasnya sebagai sniper.
Setiap hari, dia harus berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya untuk menghindari deteksi musuh. Taktik ini tidak hanya memastikan keselamatannya, tapi juga membuat musuh kesulitan melacak keberadaannya. Pavlichenko juga menjaga senjatanya dengan sangat teliti, memastikan bahwa senapannya selalu dalam kondisi terbaik untuk menembak dengan presisi. Keberadaan Pavlichenko di medan perang juga memiliki dampak psikologis yang signifikan. Dengan reputasinya sebagai sniper mematikan, Pavlichenko menjadi sosok yang ditakuti oleh pasukan Jerman. Bahkan rumor tentang keberadaannya di suatu area dapat membuat musuh berhati-hati dan mengurangi agresivitas mereka dalam serangan. Efek psikologis ini merupakan salah satu senjata yang paling efektif dalam perang, karena dapat mempengaruhi moral dan perilaku pasukan lawan. Setelah lebih dari 8 bulan bertahan, Sevastopol akhirnya jatuh ke tangan pasukan Jerman pada Juli 1942. Pertempuran ini meninggalkan jejak yang mendalam bagi semua yang terlibat, termasuk Pavlichenko. Meskipun akhirnya harus dievakuasi karena luka-lukanya, kontribusi Pavlichenko dalam mempertahankan kota ini tidak bisa disangkal. Pavlichenko berhasil keluar dari Sevastopol dengan luka-luka yang serius, tapi juga dengan reputasi yang semakin besar sebagai salah satu sniper paling mematikan dalam sejarah. Setelah evakuasi, dia tidak kembali ke medan tempur, tapi menjadi instruktur sniper dan melakukan kampanye propaganda di luar negeri untuk menggalang dukungan bagi Uni Soviet. Pertempuran Sevastopol bagi Pavlichenko adalah puncak dari karir militernya yang gemilang dan menjadi bukti dari ketahanan dan keterampilannya yang luar biasa di medan perang. Perang Dunia Kedua membuktikan bahwa medan perang bukanlah arena eksklusif bagi kaum pria. Peran perempuan dalam perang ini, terutama di Uni Soviet, telah menorehkan sejarah baru, di mana mereka tidak hanya berada di garis belakang, tapi juga di garis depan, berjuang setara dengan rekan-rekan pria mereka. Lyudmila Pavlichenko adalah contoh nyata dari tekad, keberanian, dan kemampuan perempuan yang luar biasa di medan pertempuran. Dengan tekad yang kuat dan ketepatan mematikan, Pavlichenko membuktikan bahwa perempuan juga mampu memainkan peran yang krusial di dalam perang, bahkan menjadi sosok yang menentukan jalannya sejarah. Prestasinya sebagai penembak jitu dengan 309 pembunuhan bukan hanya pencapaian individual, tapi juga simbol dari potensi yang dimiliki perempuan ketika diberi kesempatan untuk bertarung demi tanah air mereka. Pavlichenko menunjukkan bahwa keberanian dan ketangguhan tidak mengenal jenis kelamin. Dalam setiap pertempuran yang dia hadapi, dia membuktikan bahwa perempuan dapat berdiri di garis depan, berjuang dengan tekad yang sama kuatnya, dan memberikan kontribusi yang sama signifikan bagi kemenangan. Perang bukanlah hanya domain bagi laki-laki, itu adalah perjuangan yang melibatkan semua orang, termasuk perempuan yang memiliki tekad untuk melindungi dan mempertahankan. Lyudmila Pavlichenko adalah bukti hidup bahwa ketika perempuan dipanggil untuk bertempur, mereka tidak hanya memenuhi panggilan itu, tapi juga mengukir sejarah dengan keberanian dan keterampilan yang tiada banding. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe ke kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.